Baik. Hari ini kita akan belajar ya dan mentaati Dafar Elohim, di mana setelah perayaan Pesak ya itu adalah hari raya Shavuot ya. Ada 3 hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan untuk kita rayakan ya, yang menjadi suatu ketetapan. Jadi ketika kita dipanggil Elohim masuk kepada kekudusan namanya, masuk kepada kekudusan Syabatnya, maka kita juga dipanggil untuk masuk kepada kekudusan hari-hari rayanya. Ketika kita masuk ke dalam kekudusan hari raya yang Elohim tetapkan, tepat pada 14 Nisan, jikalau dihitung sampai pada nanti besok ya, itu adalah tepat Omer yang ke-50. Teman-teman, saudara-saudara kita semua di tempat ini sudah membawa persembahan buah sulung kita di tempat ini ya. Dan kemudian kita persembahkan sebagai korban api-apian yang berkenan di hadapan Elohim. Nah, tiba saatnya kita setelah 7 pekan dari Pesak ya, Elohim menunjukkan mujizatnya, Bapa Yahweh menunjukkan penyertaannya dalam hidup kita. Apakah teman-teman merasakan ada berkat dari Bapa Yahweh? Amin. Ya, haleluya. Yanita dibeliin Agia ya. Terus siapa lagi yang dibelikan sesuatu sama Bapa? Saudara, saya mau bilang, apapun yang engkau lakukan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu untuk Bapa Yahweh dan oleh karena firman Bapa Yahweh, oleh karena dafarnya, maka Bapa Yahweh tidak akan pernah berhutang atas hidupmu. Dia adalah Elohim yang setia dan yang adil. Ketika kita mengalami ya masalah, kejepit, terpojok, dia akan meluputkan kita. Karena dia Elohim yang senantiasa menepati setiap janji-janjinya. Yang perlu kita lakukan di dalam perayaan hari raya keempat ini adalah kita membawa berkas persembahan ayunan ya. Kita sudah membawa berkas itu saudara, dan kemudian Elohim ayat yang ke-16 meminta kita nanti pada waktu Syabat, karena di situ perintahnya pada waktu kapan? Pada waktu Syabat ya. Kita akan merayakan Shavuot ya, hari raya turunnya Ruach HaKodes ya. Jadi ini juga diperingati oleh bangsa Yahudi sebagai hari raya solidaritas. Kenapa solidaritas? Karena pada saat bangsa Israel ya diberikan hukum Torah ya, kitab Torah ya, di mana Torah itu saudara ditulis oleh jari jemari Bapa Yahweh sendiri ya. Kemudian Mose turun dari Gunung Sinai. Ketika umat Israel berada di bawah gunung ya, mereka bersama-sama menanti-nantikan Bapa memberikan Ruach HaKodesnya Bapa mencurahkan Torah kepada umatnya. Torah itu adalah aturan. Misfot, di sana ada misfot, di sana ada hukim, di sana ada misfatim. Ya. Keluaran 16 ayat yang ke-26 berkata, mari kita buka. Keluaran 16 ayat yang ke-28. Jadi saudara, selama peringatan hari raya ini kita diminta Bapa untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat. Kita akan memaklumkan, kita akan melakukan pertemuan kudus ya. Kita bukan melakukannya karena kata saya, tetapi kita melakukannya karena dafar Elohim. Coba dibaca Keluaran 16 ayat yang ke-28. Maka berfirmanlah Yahweh kepadaku, seberapa lama lagi kamu menolak untuk melakukan perintahku dan Torahku? Amin. Yohanan 7
7 ayat yang ke-9. Yohanes 7 ayat yang ke-9. Dan sementara mengatakan hal-hal itu kepada mereka, ia tinggal di Galilea. Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa telah memberikan Torah padamu dan tidak seorang pun dari antara kamu melaksanakan Torah itu, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Amin. Ketika Bapa Yahweh meminta Mose untuk naik ke atas gunung Sinai. Perhatikan di Keluaran 19. Sama seperti Yeshua yang akan naik ke Syamaim, dia naik ke atas bukit gunung. Gunung apa namanya? Bukit apa namanya? Yeshua terangkat dari bukit apa? Wah, ini knowledge kitabnya ini. Yeshua naik itu berangkat dari gunung apa? Bukit apa? Yeshua terangkat dari bukit apa? Bukit Zaitun. Nah, di sini Mose juga disuruh Bapa untuk naik ke gunung ke gunung Sinai. Dan terjadilah bunyi Keluaran 19 berkata bahwa, kita buka Keluaran 19 ayat 20, turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke atas puncak itu, dan Yahweh memanggil Mose naik ke puncak gunung itu, lalu Mose naiklah. Keluaran 19 ayat yang ke-20. Ya. Hanya ada satu orang yang boleh naik ke atas gunung itu. Umat Israel tidak diizinkan Bapa untuk naik ke atas gunung itu, ya. Dan umat Israel tidak boleh menerobos gunung itu. Ya. Kenapa? Selama 40 hari 40 malam Mose ada bersama-sama dengan Bapa Yahweh, berdua-duaan di atas gunung itu. Itulah sebabnya inilah yang diperingati sebagai Simchat Torah nanti di Omer yang ke-50. Sekaligus di kedatangan di pencurahan Ruach HaKodesh oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, Keluaran 20 kita baca. Apa itu yang dicurahkan di gunung Sinai? Ya, apa itu yang diberikan Bapa? Kenapa Mose butuh waktu 40 hari 40 malam? Karena saudara, 2 loh batu itu ditulis oleh jari jemari Bapa Yahweh sendiri. Ya. Baik, kita baca 10 hukum. Keluaran 20. Dan Elohim mengucapkan segala dafar ini dengan mengatakan, Dialah Yahweh Elohim kita yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Amin. Lanjut. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian sujud kepada mereka dan jangan menghayati mereka, karena akulah Yahweh Elohim yang cemburu yang memenuhi kebesaran Bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tapi menunjukkan kepada minum orang, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang mereka mengeluarkan mereka. lanjut 7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. 8. Ingatlah hari Sabat untuk menguruskannya. Amin. Dan hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaan.
Sebab 6 hari lagi lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang Bapa Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencela, Jangan mencuri, Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesama. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, atau segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Ya. 18 sama-sama kita baca. Dan seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala dan gunung yang berasap, dan umat itu melihatnya dan menjadi gemetar, dan mereka berdiri dari kejauhan. Saudara, hukum yang diberikan oleh Bapa Yahweh di atas Gunung Sinai ternyata ya tidak mampu dilakukan manusia secara daging. Ya. Hukum yang diberikan Bapa Yahweh, kenapa? Karena manusia selalu jatuh di dalam dosa persembahan berhala, penyembahan berhala. Manusia selalu jatuh kepada ahirim ataupun kepada idols. Manusia selalu jatuh kepada apa? Ayat yang ke-7 menyebut, ya, itu apa artinya? Manusia selalu jatuh di dalam dosa lidah, lason hara, dosa mulut, ya. Kemudian manusia juga jatuh, ya, ayat yang ke-10 coba dibaca Wawa. Manusia juga sering anggap remeh, ya, kita sering anggap remeh. Terkadang dengan Syabat, udahlah nggak apa-apa, gitu loh. Kenapa? Karena daging kita belum kuat untuk melakukan ini. Kenapa saudara belum kuat? Karena banyak yang harus kita tutupi. Lalu di manakah iman percaya kita? Kalau Elohim sudah memerintahkan ini, maka kalau Dia sudah memerintahkan ini, berarti apa? Ini kepentingannya, urusannya adalah untuk kita. Kalau Elohim memberikan dafar, itu karena guna kepentingan kita. Apa urusan Bapa kau bekerja atau tidak bekerja di hari Sabat? Ya, tetapi karena Dia memberikan perintah ini supaya engkau memiliki waktu, kita memiliki timing, kita memiliki appointed time bersama-sama dengan Elohim, kita istirahatkan roh kita. Karena sepanjang 6 hari roh kita bergelut dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Sampai sini dapat paham? Selama 6 hari saudara, roh kita selalu bertolak belakang dengan Ruach HaKodes. Roh kita selalu, roh yang ada di dalam diri kita sulit untuk bertemu dengan roh Elohim, roh Bapa itu sendiri. Roh kita sulit bertemu dengan keinginan-keinginan roh. Kenapa? Karena daging kita lebih berkuasa. Karena itu saudara, pada saat Adonai Yeshua HaMashiach terangkat ke Syamaim, murid-murid disuruh untuk tinggal di atas apa? Loteng. Selama berapa lama saudara? 40 hari, 40 malam. Disuruh untuk berhenti, disuruh untuk berdiam, menanti-nantikan Roh Kudus. Saudara, untuk berdiam ini sulit saudara. Paling kita bisa berdiam harus ada yang kita lihat. Mau itu film India, mau itu drama Korea, baru kita duduk diam. Mau itu membaca, baru kita diam. Tapi coba kita ambil waktu saudara kita berdiam, menanti-nantikan Elohim, menanti-nantikan Roh Kudus. Bagaimana caranya saudara kita bisa berdiam?
Coba kita buka Ma'aseh Shlichim atau Kisah Para Rasul. Ayat 8. Sebelum Adonai Yeshua HaMashiach naik ke Syamaim, dia berjanji, ya, karena dia tahu engkau dan aku gak akan mampu, saudara, gak berzina. Engkau dan aku gak akan mampu menyembah yang lain. Engkau dan aku gak akan mampu untuk selalu hormat kepada orang tuamu, untuk selalu bisa berkata-kata benar, berkata-kata bijak. Tetapi karena begitu besarnya kasih Elohim, dia memberikan, sama-sama kita baca Ma'aseh Shlichim 1 ayat 8, 1, 2, 3. Namun kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus, Ruach HaKodes datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini janji Yeshua, saudara. Kita pegang. Kalau kita mau dipakai menjadi saksi Bapa Yahweh, jangan pernah berjalan tanpa Ruach HaKodes. Ya. Kenapa Yeshua berfirman, seisi rumahmu akan menjadi musuhmu? Ya. Kalau engkau tidak membawa mereka untuk berdiam di dalam Roh Kudus, maka yang ada di rumahmu akan menjadi musuhmu. Ya. Ya. Ini saudara Daftar Elohim yang bilang, ya, bukan Romega Ape. Kalau kita, ya, tidak di dalam Ruach HaKodes, ya, kalau percecokan, ya, saling tidak suka, kadang itu biasa terjadi. Tapi sampai menjadi musuh, saudara. Kalau sampai jadi musuh, apa artinya? Berarti seseorang yang harus diperangi. Musuh itu harus dimusnahkan. Musuh itu seseorang yang harus dibinasakan. Itu musuh. Makanya saudara, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu. Kalau engkau mau rumahmu menjadi rumah yang dipenuhi shalom, damai sejahtera, ya, tidak mengalami pengumpatan atau kata-kata kutuk tidak keluar dari mulut kita. Kita berdoa, kita minta Ruach HaKodes turun memenuhi kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Bapa Yahweh. Berjalan di dalam Roh itu tidak gampang, saudara. Diperlukan kepekaan, ya. Ya, jadi feeling itu bekerja dengan kebenaran, maka di situ akan bisa terjadi breakthrough, ya, alam supranatural itu boleh terbuka. Jadi tak bisa tahu hal-hal yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, dan juga tahun depan. Keadaan tahun ini, saudara, keadaan tahun depan tidak lebih baik daripada tahun ini. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh membawa keluarga kita untuk dekat dengan Elohim, maka ini akan menjadi, di rumah kita pun bisa menjadi musuh kita. Lalu Yeshua mencurahkan pada hari yang ke-50, dia mencurahkan Ruach HaKodes. Ya, Roh Kudus memampukan kita, saudara, untuk melakukan pekerjaan perbuatan baik. Kalau orang dipenuhi Ruach HaKodes, maka dia akan mampu untuk melakukan perbuatan baik, walaupun itu di luar kemampuannya. Tapi oleh Roh dia dimampukan, oleh Ruach HaKodes dia memampukan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. Apa yang terjadi, saudara, kalau Ruach HaKodes memenuhi hidupmu dan hidupku? Ya, kita diluputkan dari kedagingan, ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-6. Coba dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam kemurnian, dalam pengetahuan, dalam kebajikan, dalam Ruach HaKodes, dalam kasih yang tulus, ya.
Jadi dia akan memurnikan engkau dan aku. Dia akan semakin memberikan kita kebajikan. Sadik itu apa artinya, saudara? Sadik itu artinya benar, saleh, suka memberi, suka berbagi. Itu arti kata sadik. Makanya kita suka bersedekah di tempat ini. Kita memberi makan orang-orang yang kita tidak kenal. Orang yang tidak kenal saja kita kasih makan, apalagi orang yang sudah ada di dalam mempelai Masia. Ya. Seharusnya kita bisa saling lagi lebih berbagi, ya, di dalam kebajikan, di dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tulus. Amin. Saudara, perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, mereka itu sama-sama sedang menunggu mempelai. Mereka itu sama-sama memiliki pelita. Mereka itu sama-sama memiliki apa? Minyak. Tapi sayang, minyak gadis-gadis bodoh itu nggak ada. Saudara, minyak itu berbicara apa? Itu berbicara Ruach HaKodes. Kalau Roh Elohim tidak memenuhi seseorang itu, maka akhirnya apa? Ketika mempelai itu datang, maka tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau Ruach HaKodes sudah diambil, Roh Elohim tidak lagi ada di dalam diri kita. Yang ada hanya kedagingan, yang ada hanyalah apa? Hal-hal duniawi, ya. Maka yang terjadi adalah kita tidak mengalami yang namanya pengangkatan. Efesus 5 ayat yang ke-9. Orang dipenuhi roh itu bisa dinikmati, saudara, buahnya. Orang yang dipenuhi roh bisa dinikmati kasihnya, ya. Efesus 5 ayat yang 9, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab buah roh ada dalam setiap kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Elohim, di dalam dirinya ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Jangan seperti falsafah orang Batak, hotel, kosong, elak, teal, late. Tahu artinya? Kosong itu adalah suka ngiri dengan orang sebelahnya, tetangganya. Teal itu adalah orang yang harus kelihatan lebih hebat dari orang lain. Itu teal. Harus kelihatan dia lebih wah. Ya. Teal. Kemudian apa lagi? Elak itu adalah orang yang dengki. Ya, late itu artinya apa? Orang yang kikir. Nah, itu orang Batak itu melekat. Itu seperti keturunan. Tetapi saudara, oleh karena Ruach HaKodes, kita mampu memiliki dan menghancurkan roh-roh hotel itu tadi. Amin. Ya, Wan, ya. Kita sama keturunan Bataknes kita, ya kan? Kamu si Malumun, saya Batak Toba. Tapi sesama orang Batak itu punya prinsip itu, ya. Dan guru dia, dan guru di guru di setan. Gak samaku, gak samamu, sama setan. Saudara, begitu kita punya yang seperti itu, percayalah, Ruach HaKodes itu pergi meninggalkan kita. Kalau mau kita jungkir balik membaca Amidah, kalau kita tidak menaikkan itu dalam segenap roh, maka apa yang terjadi? Itu cuma sekedar apa? Pengetahuan. Itu hanya akan sekedar pengetahuan. Sebagai ayat terakhir, mari kita bangkit berdiri. Kita buka Galatia 5 ayat yang ke-19, ayat yang ke-17. Saudara, kita minta Roh HaKodes, minta dengan kerendahan hati untuk menolong dan memampukan. Galatia 5 ayat ke-17. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab daging berhasrat melawan roh.
Perhatikan di situ, roh di situ huruf besar. Roh di situ berbicara siapa? Itu berbicara Elohim Yahweh. Karena Bapa, Anak, dan Roh itu Ehad. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Dari sini dapat kenapa orang saudara kalau marah itu bisa tonjok-tonjokkan, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Udah menghilangkan nyawa, dia baru sadar, baru dia, kok bisa aku melakukan seperti ini? Apa yang terjadi denganku? Ternyata roh asing, sadar tidak sadar itu bekerja melalui daging. 18. Namun jika kamu dipimpin oleh ruah, kamu tidak berada di bawah Torah. Artinya apa ini saudara? Kita melakukan hukum, 10 hukum itu ya, dimampukan oleh Ruach HaKodes. Bukan berarti kita tidak melakukan hukum itu. Pada saat kita mau untuk melakukan hukum itu, 10 hukum, maka Ruach HaKodes memampukanmu dan memampukanku, sehingga kita itu disebut dipimpin oleh roh. Kita mentaati 10 hukum bukan karena sekedar kita takut kepada Bapa saja, tetapi karena kita dipimpin oleh roh. Ayat 19, ini pekerjaan daging saudara. Jadi kita timbang-timbang selama 2 hari ini, ada waktu untuk menimbang-nimbang pekerjaan daging atau pekerjaan roh yang banyak kita lakukan. Ayat 19, 1, 2, 3. Adapun pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas. Ya, 20. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ayo kita sikap hormat yuk baca daftar Elohim. Penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte. 21. Kedengkian, terus pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Kenapa Rabi Saul berani mengatakan ini? Karena tidak ada lagi Roh Kudus, pekerjaan roh yang tertinggal dalam diri kita. Minyak kita habis. 22, tapi dia kasih solusi saudara. Kalau kita dipenuhi oleh Ruach HaKodes, kita baca sama-sama, ini yang terjadi. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Amin. Amin. Gak ada hukum yang akan menentang. Hukum di dunia ini tidak akan menentangmu dan menentangku kalau kita hidup di dalam apa? Buah roh. That's why Rabi Saul mengatakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jangan itu, jangan ini, jangan begini ya. Tetapi saudara, kita hidup karena Ruach HaKodes berkenan diam di dalam hidup kita. Ruach HaKodes yang memampukan. Perhatikan saudara di perbuatan daging itu. Makanya kita nggak boleh menghakimi saudara. Kenapa? Mungkin kita bertemu dengan orang yang berzina, tetapi kita ternyata memiliki iri hati atau permusuhan. Saudara, itu equal. Tahu equal? Dosanya sama dengan sama-sama nggak mewarisi kerajaan Elohim. Jadi jangan langsung maki-maki di Facebook. Oh, itu istrinya 3, 4, 5, 7 sampai 10. Gak perlu saudara.
Sementara apa? Kita sendiri masih punya perbantahan. Jadi zina sama dengki sama. Kenapa? Zina sama dengki sama. Iya, dosa zina dengan dosa dengki sama. Dosa zina dengan dosa berbantah sama. Najis, sensualitas ini tahu artinya? Tahu sensualitas, wah? Orang yang suka mengumbar-umbar aura. Ya. Orang yang suka mengumbar-umbar aura dan aurat. Ya. Kemudian apalagi saudara? Sekte-sekte. Tahu arti sekte-sekte ini? Kalau tidak senang dengan wadah yang satu, dia tinggal pindah buka cabang yang lain. Gak senang sama pendetanya, pindah ibadah di tempat yang lain. Ini dari rumah aja. Gitu. Ya. Atau lebih baik beribadah di rumah. Nah itu saudara termasuk dosa sekte-sekte. Kenapa? Pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita sanggup kok bersama-sama duduk bersama. Dari situ dapat nggak? Ketika kita dipenuhi Ruach HaKodes, kita mampu menundukkan kedagingan kita untuk kita apa? Paksa diri kita untuk belajar rendah hati. Paksa diri kita untuk belajar taat. Kenapa saudara? Hidup ini nggak cuma bicara 1, 2 atau 10 tahun lagi. Ya, apa yang kita mulai tabur dari hari ini kita akan tuai di hari-hari yang akan datang. Owen kalau rajin baca dafar, mulai hari ini nabur ya baca dafar, kamu akan menjadi anak yang diperhitungkan di tengah-tengah bangsa ini. Ya, amin. Ya percayalah dek, papamu bisa jadi orang seperti sekarang ini itu karena opungnya mengajari firman. Rajin diajarin firman. Sekalipun belum tahu nama yang kudus, sekalipun belum tahu nama yang kudus, karena dihidupi nilai-nilai itu. Amin. Apalagi kita sudah tahu nama yang dahsyat, nama yang menyelamatkan. Plus ditambah lagi kita dipenuhi Ruach HaKodes, maka saya percaya Bapak Yahweh akan mempercayakan hal-hal yang supranatural di dalam hidup kita. Amin. Kalau dari mulut ikan saja bisa ketemu uang dirham, maka saya percaya dari mulut singa pun, atau jangan dari mulut singa, tiba-tiba si Borneo udah bawa tas satu kantongan juga, tak kantongan plastik uang, itu pun bisa terjadi. Amin. Karena Elohim yang kita sembah itu adalah Maha Dahsyat. Amin. Mari Yanita berdoa untuk daftar Elohim.